warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhidayah dari kelas 06 semester 5, Prodi PGSD NPM 3061856124. Di sini saya melengkapi tugas dari Ibu Haja Mariam Agustina M. Kes, psikolog, mata kuliah bimbingan konseling. Judul videonya yaitu Penurunan Belajar Karena Sekolah Daring, Refleksi Praktek Bimbingan Konseling. Tahap-tahap konseling. Analisis pengumpulan data. Nama siswa, sebut saja si S, adalah anak kelas 5 dari SD Penajam Pasar Utara. Tidak bisa saya sebutkan karena itu adalah privasi siswa. Dari hasil pengumpulan data yang diperoleh saat wawancara yaitu si anak selama kelas daring dilakukan selama 1 tahun ini memiliki penurunan belajar. Dan tahap kedua yaitu si anak awalnya dia anak yang tekun belajar dan rajin mengerjakan tugas sekolah. Tetapi selama pandemi berlangsung, dia menjadi malas dan selalu bermain HP karena kurangnya pengawasan dari orang tuanya. Selanjutnya ada sintesis. Nama siswa yaitu sebut saja S, tidak boleh disebutkan karena itu privasi. Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Penajam 06 Mei 2010. Agama Islam, alamat di Penajam, tidak bisa disebutkan, privasi. Sekolah juga privasi, dan dia adalah siswa kelas 5. Data ini sangat akurat karena langsung melakukan wawancara dengan orang tua siswa dan siswa tersebut. Diagnosis atau identifikasi masalah. Berdasarkan data yang saya dapatkan, penyebab timbulnya masalah pada peserta didik adalah penurunan prestasi belajar selama pandemi COVID-19 karena sekolah daring membuat siswa tersebut menjadi malas dan suka bermain HP. Sebenarnya peserta didik dulu awalnya dia sering mendapatkan peringkat 1. Wawancara pertama saya lakukan yaitu dengan orang tua siswa atau ibunya. Menurut penjelasan ibunya, si anak tersebut jarang mendapat pengawasan karena kedua orang tuanya bekerja. Ibunya bekerja menjadi tukang urut dan ayahnya menjadi buruh mencari kelapa. Karena itulah dia jadi kurang mendapatkan perhatian. Dan juga si anak juga harus menjaga adiknya yang berumur 5 tahun. Wawancara yang kedua saya lakukan dengan si anak. Si anak menjelaskan dengan saya mengapa dia menjadi pemalas karena dia merasa hidupnya berbeda dan menjadi kurang sosialisasi dengan teman-temannya selama pandemi ini. Dulu dia suka kerja kelompok dengan teman-temannya dan belajar kelompok. Dia karena merasa bosan dan sampai akhirnya dia melihat hal-hal menarik di HP dan itu membuat dia menjadi candu bermain HP sampai dia lupa waktu. Padahal dia juga sambil menjaga adiknya. Dia berdua dengan adiknya sambil menonton YouTube atau bermain game. Itulah membuat dia menjadi malas dan juga lupa mengerjakan tugas. Terkadang dia juga sampai larut malam untuk bermain HP dan akhirnya besok paginya dia bolos sekolah karena dia telat bangun. Ada 2 faktor yang menyebabkan anak tersebut bermasalah, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya, si anak lupa mengerjakan tugas, kadang suka bolos apabila ada kelas pagi, karena si anak selalu bergadang dan hidupnya tidak teratur. Faktor eksternalnya, orang tua si anak sibuk mencari nafkah masing-masing dan membuat si anak menjadi kurang perhatian dan tidak ada mengawasinya. Dan juga si anak harus menjaga adiknya. Selanjutnya ada prognosis. Setelah mengetahui beberapa faktor, hasil analisis dan diagnosis, yaitu pendekatan pertama dengan si anak, yaitu saya memberikan pemahaman bahwa ayah dan ibunya harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka dan itu harus diterima si anak agar hidup lebih mandiri, menjadi anak yang kuat dan menerima kenyataan. Dan saya harus memberikan motivasi agar anak ini semangat belajar lagi dan harus mengatur waktunya agar tidak bolos sekolah dan bisa mengerjakan PR lagi. Selanjutnya saya meminta ibunya agar memberikan sedikit waktu luang untuk membimbing si anak mengatur hidupnya menjadi lebih teratur, disiplin, dan memperhatikan
selalu si anak tersebut. Selanjutnya ada treatment atau tahap konseling. Di sini saya meminta anak untuk menyiapkan diri dan saya melakukan bimbingan konseling terhadap anak tersebut dengan melakukan tanya jawab. Apakah permasalahan yang terjadi itu benar dan mengapa si anak menjadi pemalas, membolos, dan tidak mengerjakan tugas? Lalu, si anak menjawab semuanya memang benar dan dari penjelasan itu saya memberikan motivasi agar anak mendapatkan semangat belajar lagi dan tidak memalas lagi. Lalu memberitahu si anak bahwa dampak bermain HP itu sangat buruk dan mengganggu kesehatan si anak dan juga begadang juga mengganggu kesehatannya juga. Jadi, si anak harus membagi waktunya agar hidupnya lebih teratur. Yang terakhir yaitu ada tindakan lanjut atau follow up. Saya mau follow up si anak dengan cara menghubungi orang tuanya 1 kali seminggu, menanyakan kabar si anak apakah sudah ada perkembangan dan juga mengingatkan orang tuanya agar lebih memperhatikan si anak. Dan saya menchat si anak melalui via WhatsApp untuk mengingatkan kembali kewajiban dia sebagai murid. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.